Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiwa Syahbandi. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu inti atom dan iptek nuklir. Inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron, dikelilingi oleh awan elektron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Berdasarkan sistem periodik unsur, atom dapat dituliskan sebagai berikut. X, A, Z. Kemudian, sehingga secara matematis jumlah neutron dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri rumus dan keterangannya. Beberapa contoh lambang unsur dan partikel bisa dilihat dalam tabel di bawah ini. Teman-teman bisa melihat sendiri tabelnya. Kemudian, defek massa. Selisih antara massa nukleon dan massa inti disebut defek massa. Inti atom tersusun oleh proton dan neutron. Sedangkan jumlah massa proton dan massa neutron atau massa nukleon selalu memiliki massa inti lebih kecil daripada massa nukleon. Defek inti atom dapat disetarakan dengan satuan energi dalam eV atau electron volt, yakni 1 SMA sama dengan 931 MeV atau mega electron volt. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk partikel dan massanya dalam SMA maupun kilogram, perhatikan tabel berikut ini. Kemudian, energi ikat inti atom. Energi ikat inti adalah massa defek yang berubah menjadi energi yang mengikat inti. Jika M dalam kilogram, maka energi ikat sama dengan alfa. Nah, sedangkan M dalam SMA adalah, teman-teman bisa melihat rumusnya dan keterangan seperti berikut ini. Kemudian, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmisi inti, transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan unsur radioaktif, sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908. Pada tahun 1896. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yang dihasilkan dari peluruhan inti radioaktif. Sinar-sinar tersebut adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Pembelokan oleh medan magnet, pembelokan oleh medan listrik, dan daya tembusnya dapat diamati pada gambar berikut ini. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan berikut ini. Kemudian ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau half value layer, sama dengan HVL, atau ketebalan paruh half thickness, persamaannya sebagai berikut. Kemudian, peluruhan radioaktif. Peluruhan atau disintegration atau rarasan atau decay merupakan perubahan spontan dari suatu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. Yang A-nya yaitu aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif tersebut disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya beserta keterangan. Teman-teman bisa melihat sendiri. Satuan R dan dalam SI dinyatakan dalam Becquerel atau BQ. Pada kenyataannya, aktivitas radioaktif sangat tinggi sehingga digunakan satuan lain, seperti Curie atau Rutherford. Nah,
Nah, di atas ini yaitu rumusnya. Kemudian peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Ini disertakan tabelnya dan keterangannya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Kemudian waktu paruh atau half time. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. Nah, kemudian selanjutnya yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Dalam bidang industri, iptek nuklir dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut. Yang pertama, untuk penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contoh pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang kedua, untuk pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Gas SOx dan NOx didinginkan dengan semburan air. Selanjutnya, gas amonia ditambahkan ke dalam campuran pada tabung pereaksi atau vessel. Campuran tersebut diiradiasi dengan bekas elektron sehingga energinya bertambah. Akibatnya, gas SOx berubah menjadi SO2, sedangkan NOx berubah menjadi NO3. Masih dalam pengaruh iradiasi elektron, kedua senyawa bereaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam sulfat. Kemudian aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut atau radio tracer dalam bidang hidrologi. Oleh karena dilepas ke lingkungan, radioisotop yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tidak berbahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jumlah radioisotop yang dilepas tidak boleh berlebihan, harus larut dalam air dan tidak diserap oleh tanah, tanaman maupun makhluk hidup lainnya. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi sebagai berikut. Yang pertama, untuk penentuan gerak sedimen. Penentuan arah gerakan sedimen menggunakan radioisotop krom 51 Cr51, aurum 198, Au atau scandium. Teknik yang dilakukan adalah menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. Sedimen radioaktif dilepaskan ke dasar laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerak endapan asli. Kemudian yang kedua, penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat rembesan atau kebocoran. Radioisotop akan larut dan bercampur dengan air sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan, air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah perembesan. Kemudian, dampak dan proteksi radiasi. Dampak yang pertama, dampak paparan radiasi, yaitu pada umumnya efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek stokastik dan efek deterministik. Efek stokastik adalah efek yang timbul pada sistem biologi baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dosis radiasi serendah apapun akan menimbulkan perubahan pada sistem biologi atau dikenal dengan mutasi. Pada efek stokastik tidak terjadi kematian sel, hanya struktur selnya yang berubah. Efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat. Efek deterministik menyebabkan sel mati. Makin besar dosis yang diterima, makin parah efek yang ditimbulkan. Nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Menurut International Commission Radiological Protection atau ICRP, NBD yaitu dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis berasal dari penyinaran intensif secara seketika untuk mencegah terjadinya cacat somatik maupun genetik. Menurut Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, NBD merupakan dosis terbesar yang diizinkan Bapeten untuk diterima oleh pekerja radiasi dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian prinsip proteksi radiasi. Sumber radiasi dapat memancarkan radiasi pengion yang perlu kita proteksi. Untuk memproteksi diri dari bahaya sumber radiasi, digunakan 3 prinsip sebagai berikut.
Yang pertama yaitu prinsip perisai. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi pengion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Perisai yang digunakan sesuai jenis radiasi. Misal radiasi gamma dengan timbal dan radiasi beta dengan aluminium. Proteksi lingkungan terhadap radiasi dilakukan dengan melapisi ruangan dengan timbal untuk menyerap radiasi saat dilakukan fotografi. Yang kedua yaitu prinsip jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Mengubah jarak sumber radioaktif menjadi 2 kalinya menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. Yang ketiga yaitu prinsip waktu. Saat Anda mendekati api unggun, makin lama akan makin panas. Begitu juga pada radiasi. Makin lama Anda berhadapan dengan sumber radioaktif, maka makin besar tekanan paparan radiasi. Sehingga Anda harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Upayakan untuk tidak terlalu lama di dekat sumber radiasi saat proses radiografi. Hal itu dimaksudkan agar dapat mengurangi dosis yang diterima secara proporsional. Baiklah, cukup sekian hasil materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.